Halo semua, dengan kita dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang single subject design dengan anggota yang pertama yaitu Faradila Nurjian dengan NIM belakang 041, yang kedua yaitu Nur Hidayati dengan NIM belakang 052, dan Cari Satu Niswa dengan NIM belakang 062. Kita akan menjelaskan tentang konsep rancangan subjek tunggal. Jadi, rancangan subjek tunggal ini subjek yang dapat meneliti bersifat tunggal, yaitu seperti satu orang atau dua orang atau bisa lebih, serta hasil eksperimen subjek penelitian dapat dianalisis secara individu. Subjek tunggal adalah salah satu metode eksperimen yang dapat dilakukan dengan subjek yang sedikit, bahkan dapat dilakukan dengan satu subjek, yaitu individu. Rancangan ini digunakan pada kasus penelitian yang khusus dan membutuhkan subjek yang langka, dan dengan memberikan perlakuan yang lebih mengarah pada terapeutik. Atau tujuan dari desain subjek tunggal ini adalah untuk meneliti atau menyelidiki perubahan tingkah laku individu akibat dari pemberian tindakan. Maka dari itu kita dapat meneliti sedikit namun bisa detail. Dan di sini ada jenis-jenis eksperimen single subject. Yang pertama yaitu withdrawal design atau yang disebut dengan desain penarikan. Dijelaskan desain penarikan yaitu pada tahap pertama yaitu pada tahap A, di mana tidak ada campuran tangan dari siapapun termasuk peneliti, dan pada tahap B merupakan tahap yang terdapat campuran tangan dari peneliti. Di desain ini contohnya yaitu tahap A, meneliti melakukan sebanyak 5 kali dalam 4 minggu, maka pada tahap B juga dengan waktu yang sama, yaitu 5 kali dalam 4 minggu. Pada desain ini terdapat 3 desain, yaitu desain A, B. Pada desain AB ini terdapat tahap A, yaitu tahap tanpa adanya pelakuan atau intervensi dari siapapun, yang dimana tahap ini subjek diberi pretest, lalu pada tahap B subjek diberi pelakuan atau treatment, dan setelah diberikan pelakuan maka diberi post-test di waktu yang sama. Di atas ada contoh subjek A dan B. Jadi kita melakukan pretest bersama-sama, dan desain B mengamati perbedaan subjek sebelum diberi pelakuan A dengan subjek yang diberi pelakuan serta efeknya. Yang kedua yaitu desain A, B, A. Pada desain ini hampir sama dengan desain A, namun ditambah dengan tahap A kedua yang terakhir. Desain A, B, A ini digunakan karena untuk menguji lebih matang terhadap subjek, karena jika dirasa membutuhkan lebih banyak waktu atau ingin lebih dalam menguji subjek, maka diperlukan tahap A. Tahap A kedua yaitu pada desain AB masih dirasa kurang efektif melihat perubahan subjek, maka dari itu diperlukan penguji sekali lagi tanpa adanya pelakuan atau treatment. Bisa dilihat gambar di atas. Yang ketiga yaitu desain ABAB. Pada desain ini sama dengan desain yang sebelumnya, namun membedakan itu terdapat pengulangan tahap B. Jadi terdapat masing-masing 2 tahap, yaitu tahap A dan tahap B. Desain ini pastinya untuk memperkuat hasil penelitian jika terdapat perbedaan yang signifikan dari subjek yang pastinya dilihat dari 3 tahap, yaitu tahap B awal dan tahap A akhir dengan tahap B akhir untuk memperkuat adanya perbedaan yang signifikan dengan tahap awal. Contohnya dilihat dari gambar yang di atas. Yang kedua yaitu desain multiple baseline design. Pada desain multiple baseline ini memiliki perbedaan pandangan untuk melihat perbedaan dari subjek. Jika pada desain withdrawal melihat perubahan subjek dilihat dengan membandingkan skor tahap A awal dengan tahap selanjutnya, namun berbeda desain multi baseline. Untuk melihat adanya perbedaan dari subjek, maka diperhatikan perbedaan partisipan, perilaku, dan setting atau situasi. Dalam desain multiple baseline dibagi menjadi 3 bagian, yaitu desain jamak, lintas perilaku, yaitu
multiple baseline across behavior design, yaitu perilaku yang ingin diteliti tidak hanya satu tetapi beberapa perilaku dengan subjek yang sama. Yang kedua yaitu desain jamak lintas situasi yang disebut multiple baseline across setting design, yang dilakukan dengan subjek lebih dari satu namun dengan setting yang berbeda, namun setting yang digunakan harus familiar bagi subjek. Yang terakhir yaitu desain jamak lintas individu, yaitu multiple baseline across participant design, tidak hanya dilakukan pada seorang individu saja namun beberapa individu dan tidak diberi perlakuan atau treatment secara bersamaan. Yang ketiga yaitu desain alternating treatment design, atau disebut dengan desain perlakuan berganti-ganti. Pada desain ini sesuai dengan namanya, yaitu memberi treatment dua atau lebih secara bergantian kepada satu subjek. Desain ini menggunakan pola AB namun dengan memberikan treatment lebih dari satu secara bergantian. Hasil yang diperoleh melalui desain ini dapat dilihat melalui perubahan perilaku dari treatment yang digunakan. Kekuatan dan kelemahan desain subjek tunggal. Yang pertama yaitu kekuatan dari desain subjek tunggal. Kekuatan utama dari desain subjek tunggal adalah memungkinkan peneliti untuk membangun hubungan sebab akibat antara perawatan dan perilaku hanya dengan menggunakan satu peserta. Fakta sederhana ini memungkinkan untuk mengintegrasikan peneliti eksperimental ke dalam praktis klinis terapan. Yang kedua yaitu keuntungan utama kedua dari desain subjek tunggal berasal dari fleksibilitasnya. Meskipun seorang peneliti dapat memulai eksperimen subjek tunggal dengan rencana desain yang telah dibuat sebelumnya, pengembangan akhir dari desain tergantung pada respon peserta. Yang ketiga yaitu fokus yang jelas. Dalam desain subjek tunggal hanya ada satu subjek atau subjek yang menjadi fokus utama. Ini membuat pesan atau informasi yang ingin disampaikan dalam desain menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Yang keempat yaitu kesederhanaan. Guru berarti cepat membandingkan perilaku siswa sebelum dan sesudah melaksanakan beberapa intervensi atau prosedur instruksional. Yang kelima yaitu singkatnya kekuatan nyata dari desain subjek tunggal, bahwa mereka membuat penelitian klinis eksperimental kompatibel dengan praktik klinis rutin. Desain ini menggabungkan keuntungan klinis dari peneliti studi kasus dengan ketelitian eksperimen yang sederhana. Yang terakhir yaitu kelemahan dari desain subjek tunggal. Sebelumnya disebutkan bahwa salah satu kekuatan dari desain subjek tunggal adalah bahwa desain ini dapat menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan hanya menggunakan satu partisipan. Namun pada saat yang sama, kelemahan dari desain ini adalah bahwa hubungan tersebut hanya ditunjukkan untuk satu partisipan. Yang kedua yaitu kelemahan potensial. Kelemahan potensial dari desain subjek tunggal berasal dari persyaratan untuk melakukan beberapa pengamatan secara terus-menerus. Jika pengamatan dapat dilakukan secara diam-diam tanpa terus-menerus dapat mengganggu atau mengalihkan perhatian partisipan, maka tidak hanya yang perlu dikhawatirkan. Namun, jika partisipan menyadari bahwa pengamatan terus-menerus dilakukan, kesadaran ini dapat mengakibatkan reaktivitas atau kepekaan yang dapat mengaruhi respon partisipan. Yang ketiga yaitu kekhawatiran lain untuk menjadi subjek tunggal. Tidak adanya kontrol statistik. Dengan desain kelompok tradisional, peneliti dapat menggunakan teknik statistik intervensi standar untuk mengukur kemungkinan bahwa hasilnya menunjukkan efek perlakuan yang nyata dibanding dengan kemungkinan bahwa hasilnya hanya mencerminkan perilaku kebetulan. Yang keempat yaitu ketergantungan pada grafik untuk menentukan signifikan hasil, menempatkan batas tambahan pada penerapan desain subjek tunggal. Yang kelima yaitu pemberian perlakuan dilakukan setelah data baseline stabil, sehingga jika data baseline itu sulit untuk stabil, membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pengukuran sampai diperoleh data dan level tertentu. Yang terakhir yaitu tidak dapat digunakan untuk membuat asumsi, yaitu hubungan fungsional. Meskipun data mungkin menunjukkan peningkatan atau penurunan dalam perilaku selama fase intervensi, sehingga menunjukkan efektivitas intervensi. Sekian dari kelompok kami. Semoga yang kami presentasikan tadi dapat
bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.